Hai guys, kenalin, aku Eko Herianto Idahap. Mungkin saat ini aku kembali lagi di channel YouTube pribadi yang mungkin bukan kemarin-kemarin sih, udah lama vakum gitu kan. Udah lama vakum, ya sekarang pengen YouTube lagi nih. Ya mungkin ya sekarang aku pengen bikin konten itu ya yang podcast aja gitu ya, tapi mungkin dari sekarang sampai dengan selanjutnya aku mau podcast cerita gitu. Cerita aku mau bercerita dan merealisasikan gitu. Merealisasikan apa yang pernah aku tulis gitu. Nah, mungkin kita mulai aja ya podcast pertamanya. Kita opening dulu. Check it out. Balas dendam terbaik itu adalah di suatu fase kita pernah mengalami penderitaan atau kekecewaan atas apa yang dilakukan orang lain terhadap kita. Dari sisi kesalahan yang kita perbuat, ataupun sebenarnya mereka yang dengan sengaja ingin membuat kita merasa lemah di hadapannya. Terkadang kita berpikir dunia hanya milik mereka yang mempunyai kekuatan atau kekuasaan. Ya, sedangkan kita hanya seperti kerbau yang membajak sawah untuk para petani menggarap lahannya. Oke, sebut saja aku Martin. Aku adalah seorang karyawan yang bekerja di suatu perusahaan besar, ya milik pengusaha kaya. Pada hari itu dimana semua yang pernah aku lakukan seolah-olah tidak ada artinya di mata atasanku. Hanya karena aku membuat suatu kesalahan yang pada akhirnya atasanku menjadi sangat marah. Ya, aku menumpahkan segelas air minum pada salah satu klien perusahaan yang mungkin pada saat itu sedang diadakannya meeting. Bukan dengan sengaja aku menumpahkannya, melainkan saat aku berjalan memasuki ruang meeting, kakiku tersandung kursi kosong yang berada dekat dengan klien perusahaan tersebut. Ya, spontan saja jantungku berdetak sangat cepat karena takut dimarahi oleh atasanku. Ya, dan ternyata benar. Saat itu pun atasanku langsung berdiri dari kursinya, ya untuk memarahiku dan memakiku di depan seluruh klien perusahaan yang sedang meeting tersebut. Memang, ini adalah mutlak kesalahanku. Namun, apakah harus seorang pemimpin perusahaan melihat kejadian ini memarahi dan memakiku dengan menggunakan kata yang tak pantas untuk didengar? Sigap, aku membersihkan tumpahan air yang membuat basah baju klien perusahaan tersebut. Tanpa memperdulikan atasanku berbicara apa terhadapku. Ya, permohonan maaf telah aku sampaikan dan klien itu pun memaafkanku dengan sukarela. Setelahnya, aku langsung pergi meninggalkan ruangan meeting. Selang beberapa waktu, meeting pun selesai digelar. Dan aku diminta untuk menghadap atasanku di ruang pribadi miliknya dengan
membawa secangkir kopi, aku berjalan menyusuri lorong jalan perusahaan untuk menuju ruang atasanku. Seketika perasaan yang tak karuan membuatku berpikir hal yang tidak diinginkan nanti setelah bertemu dengan atasanku. Tok, tok, tok. Bunyi ketukan pintu. Yo, masuk. Suara atasanku yang sedikit bernada tinggi. Saat aku membuka pintu dan masuk ke dalam ruangan, perasaan yang sama saat aku berjalan di lorong perusahaan masih saja terbayang di pikiranku. Silahkan duduk, Martin, ucap atasanku dengan nada yang masih tinggi. Baik, Pak, ujarku dengan sedikit gugup sih. Seketika, atasanku langsung memberikan sebuah amplop besar. Yang aku sendiri pun bingung mengapa atasanku memberikan amplop itu dan apa isi yang ada di dalam amplop tersebut. Dengan berani, aku bertanya kepada atasanku. Maaf, Pak, amplop apa ya ini? Tanyaku. Di dalam amplop ini ada sejumlah uang dan surat perjanjian pemutusan kontrak kerja, jawab atasanku. Hah? Pemutusan kerja? Tanyaku dengan bingung. Spontan atasanku langsung memberikan alasan atas isi yang ada dalam amplop tersebut. Dengan alasan karena aku menumpahkan minuman saat di ruang meeting tadi kepada klien yang mungkin sangat penting untuk perusahaan. Mendengar alasan yang dilontarkan dari bibirnya, aku sangat kaget dan sedikit kecewa terhadap atasanku. Alasannya mungkin menurutku tidak masuk akal, hanya karena aku menumpahkan segelas air di ruang meeting. Ya sudah, kamu bisa keluar dari ruangan saya, ucap atasanku. Tapi Pak, ujarku. Lah, tidak ada tapi-tapi. Keluar, jawab atasanku kembali. Dengan berat hati, aku meninggalkan ruangan atasanku dan membereskan barang-barang yang ada di loker untuk kubawa pulang. Dalam dinginnya malam, aku berjalan kaki menyusuri trotoar jalan menuju pulang. Tak kulihat lagi pedagang kaki lima yang berjualan. Sunyi, sepi, malam yang menurutku sangat kelam. Selang beberapa waktu, sampailah aku di penghujung jalan dekat pertigaan kota. Iya, rumahku lumayan tidak jauh dari kantor, hanya melewati 4 stop jalanan. Aku pulang, ujarku sambil membuka pintu rumah. Kamu sudah pulang, Nak? Sana, mandi dulu, lalu makan. Ibu sudah menyiapkannya, ucap ibuku. Baik, Bu, ucapku kembali. Setelah selesai mandi, aku menuju ruang makan untuk menyantap hidangan yang sudah disiapkan oleh ibuku. Terlihat ibuku sedang menjahit pakaian pesanan tetangga sebelah. Sejak kepergian almarhum ayah, ibuku membuka pelayanan jahit di rumah untuk sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di keluarga, hanya aku anak satu-satunya hasil perkawinan ibu dan ayahku. Ya, sebagai anak tunggal, aku merasa tidak berdaya melihat ibuku berjuang sendirian untuk sekedar menghidupi keluarga. Ditambah dengan kejadian hari ini di mana aku dikeluarkan dari perusahaan. Memang sedikit kesal dan kecewa. Namun, mau bagaimana lagi?
Keputusan yang diambil atasanku tidak bisa ditarik lagi. Sesudahnya menyantap makanan di meja, aku lekas pergi ke kamar untuk istirahat. Hari yang sangat kelam membuatku lelah sekujur badan, serta pikiran yang limbung tak berarah. Pagi yang dingin, aku terbangun dari tidur. Mentari pagi hari sangat cerah hingga sinarnya menyusup ke dalam kamarku lewat jendela yang aku buka. Terlintas di pikiran akan kejadian hari kemarin hanyalah sebuah mimpi. Ya, namun amplop coklat yang ada di tasku membuat semua itu memang nyata terjadi. "Martin, sini makan dulu nak," teriak ibuku dari luar kamar. "Iya bu, sebentar lagi," jawabku. Setelah membersihkan kamar, aku keluar menemui ibuku untuk makan bersama. Rasa pilu yang kurasa sekejap hilang saat makan bersama dengan ibuku. Selesai makan, aku duduk dengan santai di ruang tamu sambil membaca koran. Mungkin barangkali ada lowongan kerja untukku. Ibuku yang melanjutkan tugasnya menjahit spontan bertanya kepadaku, "Kamu gak kerja nak? Sudah siang ini. Berangkat sana, nanti terlambat lagi loh," ucap ibuku yang terheran. Aku duduk santai di ruang tamu. Di situ aku merasa tidak enak hati untuk bilang kalau aku sudah tidak kerja lagi di perusahaan. Namun dengan berat langkah aku menghadap ibuku dengan menundukkan kepala seraya memohon maaf karena aku sudah tidak bekerja lagi. "Bu, maafkan Martin karena sudah tidak kerja lagi ya," ucap Martin. "Nah, kenapa harus meminta maaf? Kamu gak ada salah sama ibu kok," kata si ibu. "Tapi dengan aku tidak bekerja, nantinya akan menyusahkan ibu," kata Martin. "Nah, dalam hidup pasti kita akan menemukan suatu masalah. Dengan hati yang bersih, otak yang jernih, serta keyakinan yang kuat, pasti masalah akan bisa terselesaikan dengan baik. Jadi, janganlah putus harapan dan tetap selalu optimis untuk meraih masa depan yang cerah," ucap ibuku. Mendengar perkataan yang dilontarkan ibu kepadaku, seketika air mataku jatuh tak terbendung dalam dekapan ibu. Sungguh, ibu adalah malaikat tak bersayap yang selalu ada saat aku terpuruk dalam kesedihan.